dunia itu hakikatnya fana, ya, tiada. Namun tidak dapat disaksikan melainkan oleh mata batin. Kalau mata kepala yang kita melihat, ya indah-indah saja, enjoy-enjoy saja. Tapi jika melihatnya dengan mata batin, sebetulnya tiada. Ya. Dia bukan satu benda yang abadi, yang dapat memberikan jaminan kebahagiaan abadi. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dari benda, itu hanya dapat di surga. Karena surga bendanya abadi. Betul-betul kita menikmati dan nikmat itu tidak hilang. Ya. Nikmatnya abadi, bendanya abadi, rasanya abadi, itu di akhirat. Tapi jika di dunia, apa? Ya. Istri kita cantik sekarang, nanti peot. Ya. Romannya kita nyengseng bener demen, itu kalau lagi nafsu, kalau udah hilang bau. Ya. Artinya hakikatnya memang ya, tidak ada. Semuanya diumpamakan seperti bayangan, ya. Seperti bayangan. Dan ini hanya dapat dilihat oleh mata batin. Mata batin adalah pengetahuan batin, disebut ma'rifat. Ma'rifat. Ya. Juga disebut cahaya batin. Ya. Sebetulnya secara realnya dia adalah akhlakul karimah, rohani yang memiliki sifat-sifat mulia, ya. Yang memiliki sifat-sifat mulia, maka rohani itulah yang melek, ya, yang dapat menyaksikan apa yang tidak dapat disaksikan oleh mata kepala. Ya. Seperti orang pandai mengambil hikmah dari peristiwa sesuatu. Kalau batinnya masih hidup, mungkin dia melihat hikmah itu. Ya. Maka penderitaan yang dirasakannya dari fisiknya, maka tiada. Itu pandangan batin. Contoh pandangan batin begini. Kebahagiaan materi lah katakan, keuntungan, keberuntungan, memiliki harta, memiliki kedudukan, itu secara zahir bahagia. Tetapi tidak bagi rohani, karena katakanlah konsumsi rohani bukan itu. Bagaimana rohani bisa merasakan bahagia dia mendapat harta, tahta, ya? Tidak. Maka batin menderita. Buktinya jika batinnya tidak memiliki nur, tidak memiliki giza, katakan gizi batin lah, katakan akhlak al-karimah, maka harta tahta itu mungkin membawa kepada kekufuran, tidak bersyukur, mungkin membawa kepada maksiat. Artinya batinnya itu menderita, meskipun kelihatan zahirnya ya mewah, bahagia begitu kelihatannya. Kalau boleh saya bandingkan lagi pandangan tasawuf itu dengan taat dan dosa misalnya. Ya mungkin ini ya penjelasan ini kita mesti betul-betul memahami betul-betul ada pandangan ini. Orang sufi memandang taat itu adalah ibadah zahir, tapi maksiat itu ibadah batin. Karena yang maksiat itu zahir melanggar syariah, batinnya menyesal, rasa hina, rasa zalil, dan itulah hakikat hamba. Gitu. Karena kedua-duanya ciptaan Allah, itu ibadah. Namun ini ketika orang menolak karena kelihatannya yukhalifus syariah, ini perlu ya istilahnya perlu ngobrol panjang dulu gitu. Tapi karena kita udah baca hikmah ini, hikam ini sudah banyak, maka ya insya Allah kita mengerti.
Jadi orang sufi memandang taat itu adalah ibadah zahir, maksiat itu ibadah batin. Ya. Lihat orang ahli maksiat itu malu masuk ke masjid. Ngelihat kita pakai begini aja, waduh, saya mah hina gitu. Mungkin yang pakai begini sombongnya luar biasa, rasanya suci, bersih. Itu kotor kan batinnya. Tapi mereka, ya Allah, nah, sebetulnya yang hamba Allah itu mereka, karena dia merasa hina tiada. Mestinya orang berilmu, beramal, ya, berkedudukan dalam kedudukan agama, mestinya batinnya begitu. Kalau memang batinnya dia beribadah kepada Allah. Jika tidak, maka kotor jiwanya. Karena batin yang beribadah adalah batin yang bersih. Batin yang bersih. Manusia beribadah maksudnya yang hina dina. Ya, yang hina dina. Namun terkadang orang ibadah zohirnya saja, batinnya tidak, maka ditakdirkan maksiat agar merasa hina. Gitu. Ini saya ingin menerangkan perbandingan lain tentang mata batin. Berbeda pandangannya dengan mata kepala. Mata kepala ngelihat dunia, wow, megah, mewah, bahagia, seronok. Apa seronok dia? Ya bahagialah, seronok gitu ya. Ya. Bahagia begitu. Padahal rohani itu tidak mendapat apa-apa dari itu, bukan konsumsi dia. Tapi kalau gagal itu baru kebahagiaan batin. Kenapa? Karena dia terbebas dari ketergantungan materi, yang mana ketergantungan materi itu adalah sifat tubuh ini, sifat zahir. Ketika zahir tidak mendapat sesuatu yang dia bergantung kepada benda itu, maka batin merdeka dari tekanan sifat fisik. Karena rohani itu dibungkus oleh fisik. Ya. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan nurul yakin itu cahaya yang tumbuh dari rohani jiwa, jiwa yang memiliki akhlak mulia. Itu keluar nur yakin. Ini dalam terminologi tasawuf. Kalau yang keluar dari pikiran, pikiran itu kan diasupi oleh ilmu pengetahuan, informasi, wahyu, Al-Quran dan hadis tentang Allah, tentang akhirat, tentang dosa, tentang janji, tentang ancaman Allah. Maka cahaya yang tumbuh dari pengetahuan, dari pikiran, itu nurul iman. Tetapi cahaya yang tumbuh dari sifat rohani, akhlak mulia, itu nurul yakin. Itu sebab orang yang memiliki akhlak sabar, ridha, syukur, dia yakin bahwa musibah itu akan berakhir. Bagi yang memiliki sifat sabar, ridha, dia sangat paham, ya, betul-betul pandangan batin melewati melewati jarak musibah yang menimpahnya itu. Dia melihat bahwa di belakang musibah ini mesti anugerah. Itu batin yang melihat. Ketika batinnya mati, ya udah menderita aja. Ya. Menderita, menyesal, kecewa, merana, duka, lara, sengsara. Ya, bahkan lama-lama stroke. Ya. Jantung, ginjal, terus gitu. Tambah makan obat dokter pisan, makin ya. Maka itu yang dikatakan oleh orang sufi, al-khalqu da wal haqqu dawa. Ya, selain Allah itu penyakit dan obatnya hanya Allah. Nah, maka jika ada nurul yakin dan nurul yakin itu sudah terpancar, artinya sifat maqamat ruhiyah, akhlakul karimah, karakter positif lah istilahnya. Ya, telah menjadi karakter dia, sifat dia. Artinya memancar. Memancar itu ya artinya telah terbit dalam bentuk perbuatan. Lihat orang sabar mungkin tidak bergeming. Nabi katakan, Nabi orang yang mempunyai akhlak yang sempurna. Maka apabila akhlak yang sempurna, jika akhlaknya sempurna, maka kecintaannya sempurna. Nabi dihina orang, ya,
dicaci maki, dihina gitu di depan begini, maka tidak terbit dari mata Nabi itu rasa ketersinggungan dan rasa marah, rasa hina, tidak. Malah mata cintanya makin keluar begitu. Ya. Menyayangi orang yang berbuat salah itu. Itu sebab ketika Nabi dilempari batu, Allahumma gfir lahum, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah, dia enggak tahu siapa sebetulnya yang dia rusak, yang dia pukul itu. Ya. Nah itu bukan sumpah serapah gitu. Walu kualat lu sama enggak ada, wali bilang kualat itu enggak ada itu. Kalau ada itu wali, ya, wali-walian. Itu kita takut kualat. Kalau wali nggak akan ngomong kualat. Ya. Kita takut kualat. Wah dia kualat, nggak ada. Itu jualan orang yang punya dagangan kuburan wali mungkin. Ya. Gimana wong dia sumber kasih sayang? Ya. Orang diberikan wilayah kewalian oleh Allah, iblis juga dia maafin gitu loh. Apalagi berbentuk manusia plus muslim. Ini pandangan orang sufi nih. Jika kita melihat umat Islam berbuat dosa, maka di apa yang dia katakan? Perbuatannya saja yang buruk. Sifatnya no. Kenapa? Muslim itu udah sifat paling mulia dari semua sifat. Allah ciptakan kita dan Allah takdirkan menjadi umat Rasulullah SAW, sudah nggak ada lagi yang lebih mulia dari itu. Dosa itu imtihan. Ya, maka itu hanya perbuatannya. Maka dia tidak benci kepada sifatnya dan zatnya. Ya, dalilnya Nabi ketika seorang minum khamar diseret-seret sambil dicaci maki oleh Nabi, Nabi teriak mengatakan la tal'anuh fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kau caci, dia cinta Allah dan Rasul. Gitu. Muslim. Ya, sudah. Lalu bagaimana ketika melihat orang kafir? Ketika melihat orang kafir, orang sufi memandang sifatnya yang buruk, yang kita benci. Adapun zatnya adalah insan, made in Rabbani. Tidak boleh dihina, kafiran atau musliman, dan disakiti. Itu sebab mereka al-insaniyah qabla al-islamiyah, mengedepankan kemanusiaan ya, sebelum keislaman. Ya. Nah maka itulah maksud ya, nurul yakin. Saya ingin membantu untuk memahami kenapa cahaya keyakinan itu jika sudah terpancar, dia melihat akhirat itu dekat sangat. Ya, sangat dekat. Akhirat itu bagi dia sekarang. Artinya apa yang dia perbuat, dia sedang membangun akhirat. Begitulah kira-kira salah satu maknanya. Kita jangan berharap ya mudahan saya masuk surga. Gimana masuknya? Uang di akhirat itu yang ditampilkan ke depan kita itu adalah semua track record kita di akhirat itu. Di dunia. Ini kamu. Mau lari kemana? Kelihatannya aja kamu romannya, ya. Romannya itu. Romannya dia pisan ibadah, padahal enggak. Anda melakukannya bukan karena aku. Hilang di sana. Mau mengingkari bagaimana? Ya, romannya dia sergap. Ya, ibadah. Ya, padahal pengen di alam mertua, misal gitu kan. Iya. Nah ini itu sebab apa yang kita lakukan, ingat bahwa kita sedang ya, membangun istana kita di akhirat, taman kita di akhirat, ya semua kebahagiaan di akhirat. Sekarang kita bikin. Itu sebab al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang memang cerdas memahami perkara ini, mereka adalah yang melawan hawa nafsu. Artinya dia melakukannya bukan karena tuntutan selain Allah. Jika orang melakukan kebaikan,
Bukan karena Allah berarti tuntutan tubuh ini, fisik ini, tuntutan mata, telinga, mulut, perut, pikiran, kemaslahatan, harta, tahta, ya, Toyota, wanita, gitu. Ya. Tidak. Jika semua kebaikan untuk itu ya Allah penuhi. Ya. Man arada dunya, kata Allah, yang ingin dunia saya datangkan, saya berikan. Itu sebab tasawuf telah memindahkan kiblat, orientasi dan visi tujuan ibadah lillah, ya, hanya kepada Allah. Jadi realnya orang yang sedang bertarikat sedang memindahkan kiblat tujuan hidup, ya, karena Allah saja. Ya. Kita sering diajarkan di dalam tasawuf untuk merasa rugi kalau kita berbuat baik, kita menunggu terima kasih saja tuh. Ya, apalagi sampai dapat, waduh hilang dah. Ya. Lihat zaman sahabat, apabila dia berbuat baik, orang terima kasih itu gelisah, takut itu bayarannya. Kita malah terima kasih dong, waduh, ngatain lagi nggak terima kasih. Ini orang nggak beradab nih. Ya. Itu salah pakai nomor pakaian itu. Ya. Nomor pakaian L, dia pakai XL, itu pakaian orang, gitu. Ya. Nah ini, jika nurul yakin itu telah terbit, maka dia melihat akhirat sangat dekat. Ya. Dekat dari mana? Dari dirinya. Bahwa dirinya untuk ke akhirat tahu kapan, gitu. Itu sebab orang-orang sufi disebutnya ulama-ul akhirah. Ya. Selain mereka, meskipun secara fisik bilangan ibadahnya sama, ulama-ud dunya. Gitu. Walau ra'aita, bahkan dia melihat keindahan dunia itu qad zaharat kisfatul fana'i 'alaiha. Yang nampak ya atas dunia itu adalah kepanaannya. Diumpamakan seperti gerhana, artinya hilang. Kisfatul fana, al fana kal kusuf, kal kisfah. Yani qad zahara al fana, yani ala mahasinid dunya. Itu. Jadi ngelihat dunia, oh, ya, ntar hilang, gitu. Itu pandangan batin. Kalau pandangan zahir mah bagian hilang gak, yang penting karang. Habis itu mah bodoh amat. Kan hanya orang yang berakal yang jika memiliki sesuatu, maka sesuatu ini tidak boleh hilang. Itu orang berakal, tetapi rupanya dia salah mencarinya di dunia, jadi nggak jadi berakalnya. Kalau dia memang berakal, maka hanya akhiratlah jika itu benda yang abadi. Nah, di dunia ini apa yang membahagiakan? Batin, ridho, sudah bahagia. Ya. Qanaah, bahagia. Sabar, bahagia. Ya. Itu akhirnya mereka mengatakan qulubus sufi khalidun. Ya. Abadi, karena tidak berubah meskipun dia menerima perubahan alam ini. Enak, nggak enak, enak, nggak enak, semua enak bagi dia. Gitu. Bahkan dia bilang al-man'u huwal ata, katanya. Nggak dapat itu anugerah. Kalau dapat musibah. Ya, karena banyak tuntutannya. Kita mau pengennya dapat, baik, nggak mau nggak dapat. Ya. Itu tuntutan fisik. Tuntutan rohani tidak. Ya. Maka itu sebab dikatakan para aulia itu mempunyai dua mata, dua pikiran, dua lidah. Ada bahasa syariat, bahasa hakikat. Ada pikiran untuk ngurusin benda materi, ada pikiran untuk ya, mengurusi benda non materi. Ada bahasa tentang ya yang bersifat fisik dan ada bahasa yang non fisik. Ya, itu tandanya kamil, seimbang.
sempurna. Wa qala radhiyallahu anhu, ma hajabaka 'anillahi wujudu mawjudin ma'ahu idz la syai'a ma'ahu wa inna ma hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ahu. Allah. Ya. Tidak ada yang menghalangimu dari Allah. Ya. Tidak ada yang tidak ada. Ini fa'ilnya hajaba, wujudu mawjudin. Ya. Tidak ada wujud yang bersama Allah. Ya. Ya. Tidak ada wujud yang bersama Allah menghalangimu dari Allah. Kan begini, yang ada kan Allah. Selain Allah tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Maka dalam akidah Ahlussunnah ya, yang dasar sekali sifat 20. Yang pertama kali wujud. Karena itu sifat salbiyah. Ya, sifat yang tidak ada sifat nafsiyah, yang sifat yang hanya ada pada diri Allah dan tidak ada pada yang lain. Ya. Wujud lawannya Adam, dan Adam ini tidak ada ini selain Allah. Kita ini bukan selain Allah. Karena kalau selain Allah tidak ada, tetapi kalau kita secara independen itu selain Allah, artinya tidak ada. Ya. Tapi kita adalah maujud bil ijad. Ya. Kita diwujudkan oleh sifat wujud Allah. Nah, maka jika yang kita pandang wujud itu semuanya ciptaan Allah, maka dia tidak berdiri sendiri untuk menghalangi Allah dari kita. Tidak ada. Ya, enggak ada yang menghijabi Allah dari kita, tidak ada. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, tidak ada. Idzla syai' ma'ahu, karena tidak ada sesuatu yang beserta Allah. Ya, artinya syai' ma'ahu itu Allah ada, sesuatu ada, tidak ada. Dan ada ini artinya berdiri sendiri, ada itu berdiri sendiri. Kita kan tidak berdiri sendiri. Perumpamaan kita dengan Allah seperti layar ya, seperti gambar di layar, muncul di layar, dia tidak berdiri sendiri. Sepenuhnya itu adalah muncul dari sinar proyektor itu. Ya, ada nggak gambar di layar? Ya, tiba-tiba keluar dari layar dan menghalangi sinar proyektor itu agar tidak muncul di layar, ada nggak? Nggak ada. Siapa yang mengendalikan dia untuk menghalang itu? Ya, tidak ada. Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan. Maka orang sufi membuat istilahnya at-tajalli. Kalau orang-orang mutakallimin al-khalqu, kalau orang filsafat al-faid. Ya. Orang sufi tajalli. Ya. Jalma gitu. Tajalli itu jelma. Ini kan jelma semua ini kan. Jelmaan wujud sifat dan fi'il Allah. Ketika sempurna disebut jalma linuih. Ya, jalma linuih. Manusia sempurna. Ya. Coba cek kenapa bahasa Sunda atau Jawa itu yang tinggi nyebut insan itu jalma. Ya, jelma. Ya. Itu saya curiga kalau itu terjemahan dari majla. Dan majla itu adalah istilah tasawuf. Bahwa kita ini majlallah gitu. Nah, maka tidak ada yang berdiri sendiri di sisi Allah, nggak ada. Itu sebab kalau kita menganggap ada kekuatan di samping Allah, syirik. Kita telah meletakkan ini berserikat gitu. Kekuatan mana yang independen? Ya, tidak ada. Ya.
Maka orang khawatir misalnya ada orang megang cincin, wah ini punya kekuatan. Gitu. Kalau kekuatan ini bukan datang dari Allah, itu syirik. Independen. Ya. Kalau meyakini ya Allah yang ngasih. Iblis begitu kuat, siapa yang ngasih? Kata iblis, wa bi'izzatika la'ughwiyannahum, dengan keperkasaan engkau aku akan goda kalian semuanya. Ya. Dan iblis sangat tangguh. Artinya bukan sangat tangguh, nggak kapok-kapok gitu. Ya. Goda lagi, nggak kapok-kapok. Ya. Karena menggunakan izzatullah, kekuatan Allah. Kita sebut nafsu. Ya. Katakan, ada aduwik nafsu kabaina jambaik, musuh besarmu nafsu pada dirimu, ciptaan Allah juga. Itu sebab kita disuruh berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Setan, iblis, nafsu, ya, harta, tahta, Toyota. Kalau CRV mah enggak. Honda dia mah. Toyota, senjata. Ya. Itu ada sisi buruknya dan kita berlindung dari Allah dari sisi buruknya. Nah, maka tidak ada wujud yang independen yang menghalangi kita dari Allah. Lalu kenapa kita terhalang? Kita disebut mahjub, terhalang dari Allah. Innama hajabaka anhu, yang menghijabmu dari Allah. Tawahumu maujudin ma'ahu, ilusi yang kamu yang tumbuh dalam pikiranmu bahwa ada kekuatan selain Allah. Saya romannya kalau nggak ada duit nggak bisa hidup. Nah kan itu ilusi kita. Iya. Romannya kalau nggak ada bini mati saya, bodoh. Pas bininya mati mah kawin lagi. Ya. Iya. Kadang-kadang nggak mati udah kawin lagi baik. Paluk dah. Iya, artinya itu semuanya tawahum. Apa tawahum? Angan-angan ilusi. Ya, ilusi. Ya. Kan kalau imajinasi itu kan satu khayalan yang kita bangun, komponennya dari dunia ini juga. Misalnya kita ingin punya dinding dari air, kan air ada, tapi air berbentuk dinding itu khayal namanya itu. Ya. Kalau ilusi dia mencoba untuk membangun sesuatu yang tidak ada di sini. Gitu. Maka ketika kita mengatakan bahwa ada kekuatan di samping Allah, itu ilusi karena tidak ada itu. Ya, itu waham. Ya. Kita sendiri secara independen waham, tidak ada. Maka orang yang bergantung bersandar kepada tidak ada jatuh, menderita sengsara, kecewa, merana, duka lara. Bergantung hanya kepada yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menghilangkan waham itu adalah nur, cahaya rohani, akhlak mulia. Orang yang memiliki sifat sabar, ridha, syukur, qanaah, ya, itu mata batinnya hidup. Itu yang disebut nurul ma'rifah, melahirkan ma'rifat dari cahaya batin itu. Maka dia jika melihat benda, dia melihat di belakang benda itu. Ya, makin sempurna cahayanya, maka pandangannya kepada jauh ke belakang benda itu, ya, makin tajam. Itu. Nah, makanya ma hajabaka anillahi wujudu maujudin ma'ahu. Dengan kata lain, yang sering menimbulkan ilusi seperti ini nafsu, maksudnya begitu. Karena tawahum itu waham dari nafsu. Ya. Kita kalau lagi punya duit, romannya umur panjang itu kan. Kata siapa begitu dapat 3 hari duit habis kayak langsung pendek rasanya. Nah itu maka tadi kebahagiaan materi, ya, itu kebahagiaan zahir. Tapi batin sengsara.
sama dengan dosa itu adalah ibadah zahir. Taat itu adalah ibadah zahir. Ya. Ketika dikasih maksiat, zahirnya itu ibadah batin. Nah, dalam konteks tertentu. Maka ketika hatinya bersih, mereka para aulia apabila dia melakukan ibadah makin kecil di sisi Allah, ya Allah saya dikasih hidayah lagi, baik dah taat, utang lagi. Bagaimana dia merasa bahwa saya ibadahnya banyak ya? Enggak. Karena mata batinnya terlalu tajam untuk melihat hakikat itu. Kalau dia melakukan kebaikan, ya Allah hidayah lagi aja, ya, baik lagi, bersyukur lagi. Ya, ampun para wali itu takut kepada Allah. Ya, kita baru zikir 2 hari kayak buset deh. Ya, udah jadi wali rasanya gue ini ya. Ya, zikir nggak berhenti ini susah ngeberhentiin ini. Iya, ngelihat orang terus jelek baik, ini bocah nggak zikir pisan ya. Boleh baru 2 hari dia. Ya. Itu waham. Maka yang real itu adalah rohani. Ya. Makanya dikatakan innama anta ruhun, ya insan la jasad. Bukan jasad Anda itu, ruh. Karena kalau kita katakan jasad, coba semua yang ada dalam tubuh ini ya, sama ada pada binatang. Maka dikatakan al-insanu hayawanun. Tetapi mulianya ruh itu natiq. Gitu. Bahkan kita disebut hayawan yang sempurna. Ya. Hayawan yang canggih. Imam Ibn Arabi dia membuat ilustrasi, ya, membuat contoh imajinasi itu. Seluruh binatang itu, setiap binatang menyaksikan manusia itu takbir, ya, Allahu Akbar gitu. Dia mengira bahwa kita itu Tuhan. Ya, karena apa? Karena setiap binatang, karena setiap orang memandang orang lain itu berdasarkan sifat yang ada pada dirinya. Maka binatang melihat manusia itu, lah itu ada sifat gua ya. Tapi banyak banget sifat gua kagak kenal. Gitu, misalnya kucing lihat itu ada sifat gua. Tapi ada ya, datang anjing, sifat gua ada, tapi sifat yang lain apa ya? Kagak tahu. Dikumpulin semua binatang, itu semua sifatnya ada pada kita. Maka kita dikatakan mikrokosmik, alam kecil. Makanya manusia kalau udah buader, udah kayak buanteng, kayak tikus, kayak kucing, kayak anjing, kayak ular, ada yang kayak buaya. Ya. Ya. Yang buaya darat itu lebih buaya daripada buaya laut. Ya. Nah, ini sebenarnya adalah anugerah kesempurnaan ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, summa radadnahu asfala safilin illa, nah disinilah kesempurnaannya. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Ya. Falahum ajrun. Nah inilah balasan Allah ini, ghairu mamnun. Gitu. Taib, ma hajabaka 'anillahi wujudu mawjudin, tidak ada yang menghalangi kita. Yang menghalangi kita itu kita sendiri pahamnya salah. Udah gitu aja. Kat gua kalau kawin jadi orang ngaji, ente kalah sama bini, gitu aja sebetulnya. Kalau nggak kalah mau maju terus. Iya, malah diajak bininya tuh. Ya. Semua ilusi kita. Lah kita takut jadi takut. Coba berani dah. Sekali-kali. Ya kan ilusi. Ya, kalau dicoba mah lagian kan orang ada apa-apa. Segitu doang. Ya. Ya yang kata kita romannya puyeng kita sendiri. Ya. Apa? Mindset itu. Ya. Nah maka yang menghijabi kita itu adalah pemahaman kita yang keliru terhadap makhluk ini.
ya, terhadap makhluk ini. Nah, oleh karena itu hakikat takwa itu ada dalam jiwa, seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Artinya tawahum di sini anggapan bahwa selain Allah itu ada sesuatu, selain Allah itu, selain Allah di samping Allah, maksudnya selain Allah itu kan di samping Allah. Ya. Itu ada wujud independen. Ya. Ada wujud yang independen. Padahal kalau kita pisahkan dari Allah, tidak ada, karena tidak ada yang terpisah. Katakanlah makhluk yang ada di bumi ini seperti layar yang dimunculkan oleh proyektor. Dia tidak pernah ada sesuatu yang muncul di layar itu keluar dari proyektor ini. Kan nggak ada wujud yang independen di situ. Semuanya diterbitkan diciptakan oleh Allah. Gitu. Namun ilusi, pandangan bahwa ada bersamaan dengan Allah itu nafsu. Itu sebab dalam kitab-kitab lain Allah berfirman, khalaqtuki katanya, itu nafsu limuadati, ya, untuk memusuhi eksistensi ketuhanan. Ya. Ada penjelasan dari orang-orang sufi tentang perkara ini. Ya. Disebut sifat jalal. Ya. Zat ini memiliki sifat jalal. Baik. Di sini ada perumpamaan. Seperti misalnya orang mendengar suara angin dari jendela lah gitu. Ya. Mendengar suara angin dari jendela, dia menyangka bahwa itu suara harimau. Misalnya ada suara ngik gitu. Itu ilusi dia suara harimau. Padahal itu bukan, angin aja. Seperti itulah ilusi. Ya. Seperti kuntilanak. Ya. Padahal mungkin ada orang lagi ngobrol di sana, lalu ke bawah angin. Setelah ke bawah angin, kemudian hinggap di daunan itu, suara itu yang di bawah angin. Maka sampai di telinga kita jadi padahal itu mungkin ya, ilusi gitu. Ya. Ada yang pernah dengar kuntilanak? Di YouTube. Ya. Itu kan kita di Arab nggak ada. Di Arab ada. Qala radhiyallahu anhu laula zuhuruhu fil mukawwanati ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsari. Itu adalah muqaddimal waqt. Dan hidup ini ada awal akhir. Gitu. Maka ketika sudah berhenti di situ baru disebut ajal. Ajal itu adalah waktu yang terakhir. Kita durasi hidup itu hanya satu napas. Apabila dia habis, maka waktu napas yang terakhir itu ajal. Ada sinonimnya, al-ajalu, al-waktu, al-hinu, al-an, itu sama, menunjukkan bilangan waktu yang Allah timbulkan di dunia. Selama belum habis, belum disebut ajal, maka itu sebab dalam hadis pun istilah dunia adalah al-ajilah, akhirat al-ajilah. Itu kinayah. Kalau makna letter L-nya ajal itu adalah waktu terakhir. Kalau ajilah, al-ajil itu waktu mula-mula.
Jadi selama belum akhir ini masih ajal terus. Apabila udah terakhir berarti dia sudah ajal. Itu sebab idza jaa ajaluhum, idza jaa yakni al-muakhkhar minal awqati min awqatihi fala yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Berhenti udah, habis. Enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurang, enggak bisa digeser, habis. Nah, maka itu sebab saya umpamakannya seperti gambar di layar. Gambar di layar itu kan kelihatannya sebuah kehidupan yang panjang, padahal tidak, itu terdiri dari klise-klise. Muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang, muncul. Tak aja dipotong satu klise, mati ajal udah. Ya. Itu disebut fananya tuh. Nah, adapun di akhirat nggak ada tepinya waktu, panjang tuh. Ya. Jadi kita udah enak-enak lagi bahagia tuh, tiba-tiba Allah cabut, udah. Ya. Udah nggak manis pisan, pahit benar udah. Ya. Itu sebab kita coba, kita makan anggur yang manis bentaran, Pak. Udah hilang. Timpah lagi duren. Ya, apalagi duren yang nggak manis, Bang. Ya. Hilang. Katanya gambar di surga kita makan duren, makan, udah nggak hilang-hilang, Pak. Abadan abidin. Ya. Timpa lagi dengan apel, manisnya berdampingan terus, nggak hilang-hilang. Ya. Karena waktu tiada bertepi, lembaran yang tiada terbatas. Kalau kita lembarannya seperti klise, berhenti disebut ajal atau waktu. Itu sebab orang sufi disebut as-sufi ibnu waqtih. Orang sufi menyaksikan bahwa setiap saat dia dijelmakan oleh Allah. Itu maksudnya. Batinnya menyaksikan bahwa hidup ini sebentar. Dan nggak perlu dipertahankan. Yang udah-udah. Jangan diingetin baik, itu setback nafsu tuh. Kalau rohani udah. Lah emang udah begitu klisenya. Kata kita mau udah dari sononya, apalah bahasanya silakan. Maka nggak pernah menyesal, ya, dan nggak pernah kecewa. Ngajog gua, nggak ada apa yang ngajogin, memang itu semuanya kehendak Allah. Ya, ngajog gua bini jelek banget, dalam dulu gua nyari yang cakep, kenapa dapat yang jelek? Lah emang udah dari sononya. Coba sekali lagi kali cakepan, jelek lagi, ya udah dari sononya, udah emang. Ya, contoh ini mah contoh. Ya. Hah? Baru dua lagi. Ya artinya nggak ada yang bisa disalahkan. Kiri kanan siapa, semuanya kehendak Allah. Betul. Dan itu pandangan batin, pandangan rohani. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak sedih sama yang udah, nggak takut sama yang belum. Lah kita sama yang udah sedih, yang belum takut. Nah, jadi apa gue? Iya. Yang udah mah udah. Lo tahu yang belum makan gitu. Rasa sopan. Ya, itu sebab kebahagiaan di dunia ini hanya batin. Kalau ngarepin kepada benda, ya sifatnya fana. Hilang, muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang. Nggak usah dipertahanin. Ya. Nah inilah namanya waktu. Waktu itu sama dengan ajal. Kalau ajal namanya ajal adalah waktu yang akhir gitu. Sebetulnya waktu. Nah, keseluruhan waktu disebut dahr. Maka itu sebab dikatakan al-insanu huwad dahrul abadi. Manusia itu adalah susunan waktu yang abadi. Selama ada Allah maka ada jelmaannya yang menunjukkan adanya Allah, yaitu adalah manusia. Maka waktu manusia adalah rangkaian waktu yang abadi. Tapi abadinya bukan sifat Allah, sifat makhluk, sifat Allah, karena kita adalah sifatnya muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang itu. Tetapi yang dimunculkan adalah sifat Allah. Itu yang abadi.
Itu sebab dikatakan oleh Nabi, la tasubbud dahr fa inna dahr huwa Allah. Jangan menghina masa, dahr ini adalah Allah punya kehendak. Ya, sebagai majla wa suratul haq. Itu. Dan kita adalah ayyamun wa awqatun. Kita adalah rangkaian waktu yang dijelmakan di dunia, ya, kecil. Katanya kecilnya sekecil lubang jarum. Sehingga ada perumpamaan begini. Tapi itu artinya masyru'. Orang yang pengen masuk surga tanpa ibadah, masukin kerbau ke lubang jarum. Gitu. Itu ada makna yang luas. Ya bukan maksain kebawa ke lubang jarum, ada filosofisnya. Gitu. Taib. Nah, ini dikatakan laula juhuruhu fil mukawwanati. Kalau Allah tidak zuhur dalam bentuk ciptaan. Ya. Fi ini jangan zorob kemudian disebut makan. Allah tidak bertempat. Ya. Tetapi ketika bicara Allah meskipun fil mukawwanati di sini zorob makan, ya, maknanya adalah alam ini adalah zuhuruhu. Maka orang sufi mengatakan wujudak min judihi. Ya. Wujudmu anugerah wujudnya. Kita wujud setiap saat, wujud. Itu kita diberi wujud oleh Allah setiap saat. Kalau dihentikan ajal, berhenti di situ, udah. Dari mana kita mau menimbulkan, mewujudkan diri kita? Maka wujudak min judih. Wujudak. Tapi orang sufi terkadang didomirin gaib semua. Wujuduhu min judih katanya. Wujudnya dari judnya, dari anugerahnya. Wujud kita dari anugerah. Karena yang punya wujud Allah, kita diberi wujud. Wujud kita dalam durasi yang singkat. Maka gunakan sebaik-baiknya, kan itu terus akhirnya. Jadi orang yang ingat Allah itu bukan besok, entar maka itu sebab at-taswifu min amrodin nafs. Penundaan itu entar tarsok itu adalah, ya, merupakan, ya, orang yang sakit. Ya. Tadi As-Sufi Ibnu Waqti, gitu. Ingat Allah itu sekarang, gitu. Jika rohaninya ada akhlak, maka timbul ingat. Udah, ingat yang berkepanjangan. Padahal nggak panjang, nggak ada yang panjang. Waktu itu cuman pendek, cuman berulang ingat lagi. Makanya disebut anugerah yang paling agung itu bukan karomat, tapi mura'atul adab. Dia mampu menjaga ingat Allah di setiap muncul wujudnya yang terus ya tajaddad, berbaharu itu. Kita makan teringat terlupa. Itu kebanyakan mah lupanya. Kalau kita lagi sholat lupa sama Allah, bagaimana kalau lagi nggak sholat? Kalau kita lagi baca zikir kita lupa Allah, bagaimana kalau nggak zikir? Itu sebab naumul alim asyaddu ala syaitani min ibadatil jahil. Tidurnya seorang aulia itu lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada kita yang ibadah. Sergap bener ibadah kata iblis. Iya loh Iya. Gendengan inget apa baik. Ya. Cuman beli kerudung salah warna aja, nungguin besok pagi mau nuker kerudung, itu sembayang udah kerudung coba. Itu baru kerudung, Neng. Bagaimana kalau laki kawin lagi, hancur dah ibadahnya udah. Ya. Semergledek gitu laki katanya lagi sembayang. Ya. Nah ini rohani jika lemah memang dominasi tubuh ini kalah. Maka itu Nabi mengatakan ada aduwi, musuh besarmu nafsu kabaina jambaik, dirimu ini yang menyertaimu. Jadi musuh tuh jangan marah sama setan. Setan mah udah ditugas taat kepada Allah, goda terus sampai mati. Setan disalahin ya. Setan disalahin, setan loh. Makanya setan itu sifat manusia yang ngikuti iblis. Minal jinnati wan nas, itu setan. Bahkan
Kata iblis, buset pinteran dia setannya tuh. Sama kita kan dari bangsa jin dia. Gitu. Setan dari bangsa jin dari manusia. Begitu jin ngelihat kita, lebih setanan dia daripada gua. Itu sebab lihat di Al-Qur'an. Nabi itu musuhnya bukan setan jin. Ampun udah jin itu. Setan dari jin itu udah taluk sama Nabi. Tapi dari min syaitonil insi, musuh Nabi itu. Manusia emang bener gak kapok-kapoknya kalau udah jadi setan. Ya. Itu iblis, jin, bangsa jin yang tergoda oleh bapaknya iblis untuk menjadi setan. Udah kapok, udah nyerah, udah manda, udah sama Nabi, sama aulia itu udah nggak berani. Tahu nggak Pak? Kita katanya kalau ada orang kemasukan setan itu kan baca surah ayat kursi. Itu yang ngajarin itu setan jin kepada Sidna Abi Hurairah. Ketika mau mengunjungi orang kemasukan jin, kata setan bacain ayat kursi kayak lari dia. Coba itu. Saking apa? Nggak berguna nggoda para sahabat, mendingan gua ajarin dah bagaimana cara mengusir gua. Gitu. Ya. Kita kalau sama setan dari jin kegoda, apalagi sama orang. Itu sebab orang sufi menyuruh menjauhinya orang, bukan jin. Kalau nafsu ini sudah baik, udah pintu setan udah ketutup. Capek udah setan ngogodain orang yang kalau sudah makrifat itu capek. Ya, tapi nafsu terus terbuka sampai mati. Biar katanya wali banget Pak, ngelihat cewek cakep, nggak bilang dia jelek, cakep baik. Lah kalau enggak normal berarti. Iya. Dia udah wali tinggi. Cakep juga nih gadis. Duh. Enggak bilang jelek, wah enggak jadi wali, karena wali pasti sempurna. Nafsunya dan akalnya. Mas ada wali bencong? Kalau enggak demen perempuan bencong lah, enggak ada, sempurna tulen lelaki Pak. Itu sebab wali semua istrinya 4. Saking tulennya lelaki itu. Nah, ini nggak ada wali nih. Ya. Jadi jangan salah meletakkan kemuliaan wali itu, dia manusia yang mampu mengendalikan kesempurnaan nafsu itu dengan kesempurnaan rohani. Dan disitulah kebahagiaannya. Nah kalau yang nafsunya dicabut mah nggak bahagia Pak. Udah pengen apa-apa, pengen tapi mampu mengendalikan. Sehingga dikatakan oleh mereka harta tidak di hatinya tapi di tangannya. Kita mah udah di tangan sama hati-hati pisan, udah ya, sudah didominasi oleh selain Allah. Ya, mereka telah memiliki Allah, itulah nurul yakin, sifat maqam ruhiyah, ya rabbaniyah. Laula zuhuruhu fil mukawwanat, artinya kalau wujud Allah tidak menciptakan alam menjadi wujud, ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsar, maka tidak ada untuk menjadi objek pandangan mata, nggak ada. Itu sebab begini, wujud itu ada dua, ada wujud yang berbenda dan berdurasi, ada wujud yang tidak berbenda dan tidak ada durasinya. Ya, kedua-duanya hayatun. Karena hayat itu, hidup itu wujud. Kita ini wujud ada bendanya dan ada mudahnya. Ya. Tapi ada wujud yang gak ada bendanya. Ruh, malaikat, jin. Ya, dan dia tidak ada mudahnya. Jin itu hidup panjang. Coba orang yang bisa menginterogasi jin, tanya ada jin, kamu hidup zaman berapa? Zaman Nabi Adam. Hidup baik dah mah, nggak mati-mati. Gitu. Begitu juga malaikat. Malaikat sejak Nabi Adam sampai sekarang dia juga. Gitu. Tetapi itu ada. Jadi ada wujud bimadda wa mudda wa bighairi madda wa bighairi mudda. Ada dua, tapi itu wujud namanya. Katakan ada zahir, ada batin, ada jasad, ada ruh. Dua-duanya wujud hidup. Dan itulah hidup dua-duanya.
Maka lihat di dalam pembahasan fikih ada kehidupan fisik, ada kehidupan rohani. Ya. Kita kan tetap ada yang hidup meskipun tidur, ge. Ya, itu namanya kehidupan fisik. Ya. Walau zaharat sifatuhu mana? Walau zaharat sifatuhu, kalau sifat Allah itu zuhur, maka alam semesta ini akan hancur. Ini telah terjadi di zaman Sayyidina Musa. Ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Nabi Musa ingin bertanya kepada Allah, aku ingin melihatmu. Lan tarani, kamu tidak dapat melihatku. Gitu. Maka kemudian ketika Allah tajalli kepada gunung, maka gunung itu menjadi hancur. Pada saat itu Nabi Musa tersungkur. Kalau pemahaman Isari dari orang sufi, ketika Musa diberikan oleh Allah ma'rifat, maka dia melihat semua alam semesta ini adalah lahir dari fi'il perbuatan Allah. Fi'il lahir dari sifat. Jadi tidak dapat melihat Allah. Ya. Secara ibsar. Itu sebab Allah ciptakan alam ini sebagai jelmaan wujud itu yang dapat ditatap oleh mata ini. Kalau kita ingin melihat Allah, maka Allah tajalli ke benda ini, ya, maka hilang. Wujud itu hilang, hancur. Nah, maka ketika seseorang sudah melihat hakikat wujudullah, maka baru dia melihat kefanaan dunia ini. Melihat kefanaan dunia ini. Ini isyarat. Falamma tajalla rabbuhu, ketika Tuhannya tajalli lil jabal kepada gunung, ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa tersungkur, ya, pingsan. Gitu. Kalau kita bertanya kepada diri kita, mana Allah? Mana Allah? Dan itu sebabnya ketika Nabi Musa turun setelah mendapat wahyu ini, turun ke Bani Israel ya, mengalami kasus yang sama. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrata. Aku tidak akan percaya kepadamu sehingga aku melihat Allah nampak di sini. Bagaimana kita mau melihat ini Allah, ini kita? Gimana? Fa akhadathum humus sa'iqah. Maka disambar petir itu yang ngomong begitu. Sebagai pertanda bahwa itu Allah ada. Begini. Ini zat Allah, ini sifat Allah, ini fi'il Allah. Maka dari fi'il inilah karyanya. Allah kan ada zat. Karena Allah adalah pelaku yang tunggal, hakiki kepada makhluknya. Berarti jika Allah fa'il, pelaku, maka punya zat. Si fa'il itu punya sifat dan punya fi'il. Ya fa'alu ma yasha, fa'alu lima yurid. Berarti Allah fa'il. Berarti punya zat, punya sifat. Dan punya fi'il, punya pekerjaan. Dan punya hasil pekerjaan. Setiap saat manusia bergerak dalam bilangan yang besar, itu adalah perbuatan Allah. Nah, kita ini adalah infial, hasil karya Allah. Bagaimana mau melihat Allah? Wong kita semuanya Allah, begitu. Mau di mana melihat Allah? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mau mencoba melihat di luar kita, lu terus kita apanya Allah, kan begitu. Untuk memudahkan. Setiap saat yang terjadi pada diri kita itulah fi'il, sifat dan kehendak Allah. Sudah.
Maka dalam hal ini orang sufi mengatakan apa yang telah terjadi itulah yang terbaik untuk Anda. Nah, mereka para aulia menyesal hukumnya haram dan minal kabair. Menyesal itu merupakan dosa besar. Karena Allah nggak pernah salah cetak. Kitanya aja. Ya, nggak pernah salah. Apa kalau pabrik itu? Salah Produksi. salah produk, nggak pernah. Ada produk BS? Nggak ada. Ya, itu produk Cina yang BS. Ya, produk Allah nggak ada. Apa yang perlu disesali? Ya. Majo gua kenal lu katanya. Justru karena kita kenal aman yang jelek jadi tahu yang cakep. Gitu. Nah ini tajalli. Jadi kalau kita ingin melihat kita, ini kan ini zat Allah, sifat Allah, fi'il Allah, maka muncul makhluk Allah ini, ciptaan Allah. Kalau kita mau melihat Allah, kita harus kembali ke asal fi'il. Nah, ketika fi'il itu bukan fi'il kita, fi'il Allah. Kembali ke sifat. Dalam bahasa syariat, kita sebelum ada di sini, ada di Lauhil Mahfuz. Itu kan tasbihul lil aql. Itu syariat yang Allah gunakan dalam bahasa Al-Quran, semua bahasa yang akal. Ya. Itu sebab dikatakan oleh Allah bahwa Al-Quran itu diturunkan Qur'anan Arabiyyan. Lihat dalam tafsir-tafsir, yakni lughah Arabiyah adalah akliyan, bahasa yang sesuai dengan akal. Khitabnya objek yang diajak, yang disapanya adalah akal. Gitu. Kecuali orang yang mempunyai batin baru dia melihat makna di balik akal itu. Maka ada tafsir isyari. Gitu. Nah, maka kalau kita ingin melihat zat Allah secara jahrah, artinya ada dua wujud yang melihat, seperti kita melihat begini. Kalau kita dengan manusia lain di depan kita, itu memang ada dua wujud, meskipun dua-duanya khayal ya, tawahum, waham. Kalau kita kepada Allah bagaimana mau melihatnya? Katakanlah layar, gambar di layar, mau melihat klisenya, bisa. Kata gambar nih yang muncul kan ketika proyektor itu ditampilkan, muncul tuh film gambar di layar. Kata salah satu orang yang digambar itu, lama menini ceritain dia, ya gua pengen lihat di klisenya kapan sih selesainya, ada nggak begitu? Lalu proyektor mana, klise mana yang menerbangkan dia ke klise inilah kan? Ya. Bagaimana dia mau melihat Allah itu? Kalau engkau mau melihat Allah, maka sifatnya turun. Jika sifatnya turun, kamu hancur. Artinya kamu melihat sifat, bahwa kamu jelmaan sifat, maka kamu tidak ada. Itulah kharra sa'iqa. Ya, kharra sa'iqa itu sebetulnya ma'rifat, syuhud maksudnya. Apakah betul Nabi Musa pingsan pada waktu itu? Wallahu a'lam. Ya. Pingsannya adalah pingsan syuhud. Ya. Fana, maka digunakan orang sufi fana. Fana itu bukan kayak orang mabok ekstasi. Ya, wah, dia lagi ingat Allah itu. Loh, ingat Allah itu bukan lupa yang lain. Bukan. Justru dia melihat yang lain itulah Allah. Karena la ilaha ghairuh. Ya. Kalau sudah tidak ada selain Allah, apakah ada yang bersama dengan Allah dari ada-ada ini? Maka kita adalah wujuduna min judi wujudi. Ya. Wujud kita anugerah wujudnya. Jadi kalau Allah tidak zuhurkan di sini, maka enggak ada objek pandangan untuk melihat Allah.
Itu sebab Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq. Akan aku perlihatkan sifat-sifatku di alam ini, bentuk alam. Wa fi anfusihim, dan di diri mereka. Ya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal afaq wal anfus huwal haq huwallah. Ya. Maka makhluk adalah suratuhu. Ya, karena Allah yang mengatakan, yang berfirman dalam Al-Quran, wasawartuhu katanya. Allah gambar, berarti kita gambarnya. Coba orang ngegambar di kanvas, mesti keluar gambar yang keluar ke lauh ini apa yang ada dalam pikirannya, nggak ada dalam pikiran orang lain. Dan itulah sifat yang ada dalam ilmunya. Itu sebab sifat 20 itu cukup. Hayyun, kemudian ilmun. Karena ilmu ini ada pada hayy. Ya. Kalau nggak ada hayy, nggak ada ilmu. Maka hayyun dulu sebetulnya susunannya begitu. Hayyun baru ilmun. Itu sebab dikatakan al ilmu kal hayy wal jahl kal mayut. Hidup itu seperti, orang berilmu itu seperti hidup, orang bodoh seperti mati. Al-hayy, kemudian al-ilm. Nah, sifat-sifat lain ada di dalam ilmu ini. Maka kata orang filsafat, sebelum kita ada di sini, ada di dalam ilmu Allah. Kata orang sufi, dia adalah a'yanu sabitah, yani sifatun sabitah. Kita itu sebelum ada di sini, di sifat yang sabit fi ilmi. Kata syariat, lauhil mahfuz. Jadi al-lauhul mahfuz wal a'yanus sabitah wa ilmullah itu adalah perkara yang sama. Namun dari istilah yang berbeda dari 3 bidang disiplin ilmu. Yang ditanamkan di dalam tasawuf udah bukan lauhil mahfuz, itu untuk akal kecil. Akal ini, karena akal ini nggak bisa menampung sesuatu yang nggak ada di dunia ini. Itu sebab segala yang ada di akhirat akan diilustrasikan dalam benda ini, seperti mimpi. Begitu. Kita kalau tidur nih mimpi, nangkap burung merpati. Tidur dalam mimpi, nangkep burung merpati. Begitu siang, dapat kekasih. Kan bukan dapat merpati. Gitu. Karena di alam mimpi, ya, itu alam lain dari alam kehidupan itu. Maka dia buat ya, satu ilustrasi lain untuk menjelaskan yang lain. Ya. Siapa yang menafsirkan mimpi itu? Orang yang mengerti. Ya, begitu juga Allah menciptakan Adam, diceritakan dalam bentuk dialog. Kata Allah, saya mau bikin di muka bumi khalifah, jangan dialog. Ya. Itu adalah dialog imajiner, ya, artinya kekayaan bahasa Arab yang Allah pakai dalam Al-Quran untuk menjelaskan satu hakikat yang nggak pernah sampai akal itu ke sana. Karena bagaimana akal kita yang udah di sini sampai ke dalam ilmu Allah yang di alam lain sebelum kita ada. Bahkan bukan sebelum kita adanya, pada waktu itu dalam konsep ilmu Allah, dan itu bukan kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu di situ. Begitu di sini lupa. Nah, agama diturunkan untuk mengembalikan ke hakikat kita bahwa kita tidak akan lari daripada Allah. Azhara kullu syai'in. Ya. Kita sampai di sini dulu, namanya kalau baru
ngaji mah udah preknya kelamaan. Lungsek bener awannya. 5 bulan prek coba lungsek. Insya Allah ada umur, ada waktu, ada sehat badan, dan saya masih ada di dunia ini atau masih ada di Indonesia. Kita akan sambung bulan depan insya Allah. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Kayaknya pertanyaan juga kita simpan bulan depan kayaknya. Ya. Kita simpan bulan depan pertanyaannya. Kecuali ada yang memaksa, silakan kalau ada pertanyaan. Ada Pak? Pertanyaan ada? Belum? Nah. Nggak ada ya? Simpan dah bulan depan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman akhrijna ya Allah min dhulumatil wahm wa akifna bin nuril ilmi iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa dzakirna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa tub 'alaina wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.